Kalau hari ini kamu dengar nama Iran, mungkin yang muncul di kepala adalah berita politik, konflik, atau nuklir. Tapi tahukah kamu, negeri yang satu ini pernah jadi pusat keindahan, ilmu, dan keagungan Islam yang luar biasa? Ya, ini kisah tentang dinasti Syafawi, dinasti yang mengubah wajah Persia menjadi kerajaan Islam yang penuh cahaya dan keindahan. Semuanya berawal dari seorang pemuda bernama Ismail bin Haidar, atau dikenal sebagai Syah Ismail Ilahir, dari keluarga Sufi Tarekat Syafawiyah di kota Ardabil. Ismail tumbuh bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai anak spiritual yang haus akan iman dan keberanian. Di usia 14 tahun, dia sudah memimpin pasukan Sufi dan pengikut setianya menaklukkan kota demi kota. Dan pada tahun 1501 di kota Tabriz, Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Syah Iran dan lahirlah dinasti Syafawi. Inilah titik kebangkitan Iran Islam modern. Untuk pertama kalinya, Iran punya identitas yang kuat, berbeda dari Arab dan Turki. Syah Ismail menetapkan Syiah Itsna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Langkah ini bukan sekadar agama, tapi strategi membangun persatuan dan identitas nasional Persia. Di bawah kepemimpinan dinasti Syafawi, Iran berubah dari negeri perang menjadi negeri ilmu masjid, madrasah, dan perpustakaan tumbuh di setiap kota. Ilmu kalam, kedokteran, filsafat, astronomi, dan seni berkembang pesat. Para ulama menulis kitab yang menjembatani pemikiran antara timur dan barat. Bahkan banyak karya ilmiah dari masa Syafawi diterjemahkan ke bahasa Latin dan dikaji di Eropa. Tanpa banyak orang tahu, Persialah yang menjadi jembatan ilmu antara dunia Islam dan dunia Barat. Tapi keajaiban dinasti Syafawi tidak berhenti di ilmu. Mereka adalah pelukis peradaban dengan tinta keindahan. Dari tangan-tangan pengrajin Persia lahirlah karpet terindah di dunia, yang sampai hari ini masih disimpan di Museum London, Paris, dan New York. Harganya bisa mencapai $100 juta per helai. Lalu datanglah masa emas dinasti Syafawi di bawah Shah Abbas Piervileh, raja yang oleh sejarawan disebut sebagai raja yang memoles Persia menjadi permata dunia. Shah Abbas memindahkan ibu kota ke Isfahan dan membangunnya jadi kota paling indah di dunia Islam. Jalan-jalannya luas, pasar-pasarnya megah, air mengalir di jembatan batu yang indah, dan masjid-masjidnya bersinar dengan ubin biru turquoise yang memantulkan cahaya langit. Pepatah lama mengatakan Isfahan adalah separuh dunia. Dan itu bukan sekadar kiasan. Isfahan benar-benar jadi simbol kemegahan dan spiritualitas Islam. Shah Abbas juga mendukung ulama dan ilmuwan. Dia membangun sekolah teologi, pusat riset, dan observatorium bintang. Sains dan agama berjalan berdampingan, saling menguatkan. Sebuah harmoni yang jarang terjadi di zaman modern. Tapi di balik kejayaannya, Syafawi juga harus menghadapi badai besar. Dari barat, mereka bersaing keras dengan dinasti Utsmaniyah di Turki. Dan dari utara, mereka terus diganggu oleh pasukan Uzbek. Perbedaan mazhab antara Sunni dan Syiah sering membuat hubungan mereka panas, bahkan berujung perang. Namun, Shah Abbas memilih cara cerdas. Dia menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa Barat, termasuk Spanyol dan Inggris, untuk melawan dominasi Utsmaniyah, sebuah langkah politik brilian yang membuat Persia bertahan di tengah badai. Di masa ini pula, perdagangan internasional Persia berkembang pesat. Dari kota Bandar Abbas, sutra Persia diekspor ke Eropa. Hubungan diplomatik dan dagang dengan Barat membawa teknologi baru ke Iran, sementara nilai-nilai spiritual Islam Persia menyebar ke dunia. Dinasti Syafawi akhirnya mulai melemah di abad ke-18, tapi warisannya tidak pernah benar-benar hilang. Kita masih melihatnya hari ini dalam seni kaligrafi Persia, arsitektur masjid-masjid Iran, dan karakter bangsa Iran yang sangat kuat pada budaya dan keyakinan mereka. Dinasti Syafawi bukan hanya soal politik atau mazhab. Mereka adalah simbol bahwa agama dan ilmu, iman dan keindahan bisa berjalan seiring.
bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa bukan hanya pada pedang, tapi pada pena, pikiran, dan seni yang memuliakan Tuhan. Mereka pernah menguasai dunia dengan ilmu dan estetika, dan kini tugas kita adalah melanjutkan warisan itu, membangun peradaban yang indah, berilmu, dan beriman. Karena Islam tidak pernah menolak kemajuan selama kemajuan itu menuju cahaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena sejarah Islam terlalu megah untuk dibiarkan terlupakan.